Berikutnya, kita akan masuk pada menu pembuatan tugas kelas. Kita klik menu tugas kelas. Nah, inilah menu untuk membuat tugas kelas. Di sini ada buat Google Calendar, folder, drive kelas. Ya. Kemudian fungsi Google Calendar ini adalah salah satunya untuk kita gunakan sebagai tenggat waktu penyampaian tugas. Kemudian folder kelas kita lihat. Ya, folder kelas itu apabila ada file-file yang dibuat folder yang kemudian disimpan di Google Drive. Nah, begitu kita klik folder tadi akan masuk kepada Google Drive. Ya, menu. Nah, ini dilihat di tab ini. Kita silang dulu. Baik, kita masuk pada pembuatan tugas kelas. Kita klik buat. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Kemudian ada menu gunakan kembali postingan. Kemudian ada topik. Kita coba dulu yang tugas. Kita klik tugas. Nah, kemudian di sini ada muncul judul tugas, kemudian petunjuknya. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, begitu ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia, judulnya adalah tugas individu. Mengarang misalnya. Petunjuknya buka catatan perjalanan studi tour ke misalnya Semarang ya. Nah, oke, ini adalah judul dan petunjuknya. Ini nanti yang akan tampil begitu di lembar tugas. Nah, kemudian untuk menambahkan formatnya, kita klik buat. Karena ini bentuknya dokumen, mengarang itu kan bentuk dokumen ya. Berarti menggunakan Microsoft Word. Kalau misalnya untuk slide atau bahan tayang kita gunakan Google Slide. Itu nanti berarti kayak semacam PowerPoint begitu ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang harus menggunakan Excel, kita pilih yang spreadsheet. Kemudian kalau gambar kita pilih gambar. Kalau menggunakan formulir kita menggunakan Google Forms. Jadi begitu kita klik formulir ini, itu nanti yang muncul adalah tampilan Google Forms. Saya kira Bapak Ibu sudah mulai familiar ya dengan Google Formulir. Jadi misalnya ada tugas mengerjakan untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda atau apa saja, Bapak Ibu bisa membuat melalui ini formulir ini. Nah, karena ini tugas mengarang, kita siapkan dokumen. Kita klik di sini Bapak Ibu, klik dokumen. Kemudian nanti akan masuk ke menu dokumen. Namun sebelum kita klik, kita lihat dulu Bapak Ibu di sini. Menu di sini ya, ada tugaskan. Kita klik coba tanda panahnya. Nah, ada tugaskan, ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Jadi kita bisa menyimpan kalau misalnya masih dalam bentuk draft gitu ya. Kemudian untuk siapa ini? Kelas 11 keagamaan, kemudian semua siswa, sama seperti tadi ya, semua siswa, sudah defaultnya semua siswa begitu. Kemudian poinnya berapa, misalnya poinnya itu adalah 100, ini defaultnya 100, bisa Bapak Ibu ubah, misalnya 90 ya. Kita kembalikan lagi 100 gitu ya.
Kalau mengarang itu ada nilai 100 enggak? Saya kira kalau enggak ada ya. Kita ganti saja misalnya 90, 95. Oke. Kemudian tenggat waktu penyampaian, ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan ketika setiap kita menulis perubahan-perubahan itu di bagian ini sebelahnya tulisan tugas itu ada tulisan proses di sini. Misalnya ini lihat ya, bisa diperhatikan. Saya ketik angka 90, kemudian enter. Nah, itu akan proses menyimpan. Nah, ini sekarang tersimpan. Jadi secara otomatis sistem ini menyimpan aktivitas kita. Maka tidak ada menu save di sini ya. Di layar ini tidak ada menu save karena sistem sudah menyimpan secara otomatis. Kita kembali lagi, nilainya 95, kita edit, enter. Nah, tulisan menyimpan, ini proses menyimpan. Berikutnya tenggat waktu, misalnya kita batasi batas tenggat waktu. Belum ada, kita klik tanda panah ke bawah. Nah, ini adalah kalender. Misalnya harus dikumpulkan pada tanggal 24. Waktu opsional, misalnya waktunya jam berapa? Misalnya jam 09.00. Nah, waktu itu opsional ya. Di sini tadi tertulis opsional. Oke. Kemudian topiknya apa? Bisa Bapak Ibu buat topik. Topiknya misalnya topik itu sama dengan tema ya. Mengarang bebas. Misalnya begitu. Saya yakin yang guru bahasa Indonesia paham nanti. Kemudian rubriknya apa? Silakan nanti tidak ditambahi masing-masing. Baik, kalau ini sudah kita setting bagian ini ya, penilaian tenggat waktu, kita masuk ke formulirnya atau ke template-nya. Kita klik dokumen. Nah, dia akan membuat dokumen. Kemudian sistem akan membuka secara otomatis menjadi sebuah tab baru. Ia menjadi Google Docs. Ini lihat alamatnya menjadi Google Docs. Jadi berupa dokumen Google. Formatnya lihat Bapak Ibu di menu-menu ini ya. Menunya hampir sama dengan Microsoft Word. Ya, ada file, edit, lihat, sisipkan, format, alat, pengaya, bantuan. Saya kira ini tidak ada masalah kalau Bapak Ibu biasa biasa membuat, biasa ngetik lah ya. Saya kira tidak ada masalah. Nah, misalnya di sini kita buat kisi-kisinya, misalnya ditulis ya, buatlah karangan bebas tentang perjalanan selama studi tour ke Semarang. Sebetulnya ini tulisan ini itu bisa masuk di opsional tadi, di bawah judul tadi, di bawah petunjuk itu, di kolom petunjuk tadi, di bawah judul kan ada petunjuk. Nah, bisa kita isi seperti ini Bapak Ibu. Maka untuk lembar ini ada lembar yang harus diisi oleh siswa. Misalnya dibuat titik-titik supaya dikerjakan oleh siswa, misalnya begitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke, kalau sudah Bapak Ibu, ada dua cara untuk mengirim atau untuk membagikan. Yang pertama ini bagikan langsung ya. Kita lihat dulu, klik bagikan. Oh, ada yang terlewati ini Bapak Ibu. Ada yang terlewati, yaitu apa? Judul. Nah, ini belum ada judulnya. Saya ulangi, di sini tadi belum ada judul ya. Di sini belum ada judul Bapak Ibu. Nah, kita kasih judul. Misalnya mengarang bebas. Lihat di bagian ini ya, kursor, di mana kursor berada ini Bapak Ibu, silakan diklik kotaknya ya, diberi judul mengarang bebas. Oke.
Oke, mengarang bebas. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kita ngetik di sini itu bisa jadi otomatis akan dijadikan sebagai judul. Jadi persis seperti kita kalau membuat tulisan menggunakan MS Word, ketika kita save itu kan minta file ya, nama filenya minta nama ya. Ketika kita save, pertama kali kita save itu kan filenya minta nama. Biasanya sistem secara otomatis akan mengambil beberapa kata teratas, kata yang paling awal sebagai nama file. Ini sama, lembar ini sama. Kalau kita lupa memberikan nama judul, misalnya kita sudah ngetik di sini, itu ketika kita akan bagi itu judul di sini akan secara otomatis menggunakan kalimat awal atau kata-kata awal tulisan yang ada di sini. Nah, kalau sudah, misalnya ini kita kasih titik-titik, ini bisa di tengah ya, mengarang bebas, judul, oke. Kemudian kalau sudah kita bagikan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu ada tertulis dibagikan dengan satu grup. Artinya satu grup Bapak Ibu. Maka tentunya nanti nama-namanya ketika dipanggil akan keluar, gitu ya. Misalnya di sini saya masukkan alamat email yang dijadikan akun Google ya. Langsung alamat email saja. Jadi alamat email siswa. Jadi biasanya alamat email itu ya sekaligus sebagai akun Google. Misalnya saya menggunakan sebagai siswa itu adalah tadi nama Ahmad Subhan ini ya, plus yang satunya. Nah, jadi ini siswa saya yang saya jadikan siswa Ahmad Subhan. Kemudian yang kedua Amna ini Amna 0910@gmail.com. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa memberikan tambahan pesan, misalnya kerjakan dengan baik. Oke. Kalau sudah ya, ini nama siswa sudah masuk semua. Jadi nanti Bapak Ibu ketika akan menambahkan nama siswa itu tinggal tambah begitu. Ini ada menu tambahkan lagi, silakan tambahkan lagi. Kalau sudah kita kirim. Nah, kita kirim. Sudah terkirim di email. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kotak tulisannya buka histori komentar. Kita coba klik. Tidak ada histori komentar. Ya, tidak ada histori komentar. Kalau misalnya ada komentar nanti akan terlihat. Oke, sekarang ini sudah terkirim Bapak Ibu. Kita kembali ke klik jendela kita, klik tab kita. Nah, di sini ada settingan siswa dapat melihat file. Kita coba klik Bapak Ibu. Ada beberapa menu, siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, buat salinan untuk setiap siswa. Untuk siswa dapat melihat file, siswa hanya dapat melihat saja. Nah, kalau yang ini siswa hanya dapat melihat saja. Sedangkan siswa dapat mengedit, semua siswa itu dapat mengedit. Jadi seperti kerja bareng. Satu file itu dapat dikerjakan oleh semua siswa. Jadi misalnya ada 2 siswa ini ya, di tempat saya ada 2 siswa. Yang bagian ini mengetik tulisan pada suatu hari siswa A. Kemudian siswa B menulis di daerah Semarang. Itu nanti otomatis di dalam satu lembar kerja itu akan tampil tulisan 2 siswa ini. Jadi 2 siswa ini bekerja di dalam satu file. Itu kalau siswa dapat mengedit file. Kemudian buat salinan untuk setiap siswa. Buat salinan untuk setiap siswa maksudnya apa?
setiap siswa itu nanti akan mendapatkan file, begitu Bapak Ibu, akan mendapatkan file. Oke, kita karena ini mengarang, itu kita bisa pilih ini boleh, pilih ini boleh, pilih ini boleh. Tetapi karena ini mengarang kan individu ya, siswa dapat melihat file saja, kita klik, atau buat salinan untuk setiap siswa, kita klik di sini. Baik. Nah, kalau sudah tersimpan, kita klik tugaskan. Proses menugaskan. Oke. Silakan ini notifikasi ini dibaca kalau muncul ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sekarang sudah menjadi sebuah tugas Bapak Ibu. Sudah menjadi sebuah tugas. Ini contoh tugas yang menggunakan MS Word. MS Word. Untuk Excel, misalnya mau membuat tugas lagi, itu caranya juga sama. Misalnya kita klik quiz ya. Klik quiz, blank quiz itu mengambil dari Google Formulir. Judulnya misalnya apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat tugas pertanyaan kuis, itu nanti seperti membuat Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa sudah menguasai ya. Tinggal nanti di setting di sini, Google Formnya diisi, maka di sini tulisannya apa? Google Formulir. Oke, kembali. Misalnya mau buat pertanyaan. Nah, ini berupa jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, itu nanti juga Bapak Ibu bisa menambahkan ini ya, membuat baru seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu, kita kembali lagi dulu. Nah, ketika akan membuat tugas yang ada lampirannya, misalnya kita bisa menambahkan misalnya Bapak Ibu, misalnya ini tugas kelompok, kita buat lagi contoh ya, tugas kelompok. Kemudian petunjuk operasionalnya adalah simak video berikut ini, lalu diskusikan dan presentasikan. Bapak Ibu bisa menambahkan video di sini, tambahkan, kemudian klik link video atau YouTube. Bapak Ibu caranya klik link YouTube yang dikehendaki, kemudian taruh di sini, paste di sini, atau link video Bapak Ibu yang disimpan di Google Drive. Jadi kalau misalnya videonya itu disimpan di Google Drive, maka pakai link ini ya, Google Drive sudah ya, materi Google Drive juga saya kira sudah bisa diikutkan. Jadi kalau Bapak Ibu menyimpan link video di Google Drive, itu bisa ditaruh di sini, klik link, kemudian lampirkan di sini video yang disimpan di Google Drive, atau langsung link YouTube. Baru kemudian di sini karena bentuknya adalah diskusikan dan presentasikan, buat berupa slide atau bahan tayang. Kita klik coba. Nah, ini bentuknya persis seperti PowerPoint, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita silang dulu ya. Baik. Nah, tadi kan sudah mengirim tugas. Lalu bagaimana tampilan di peserta Bapak Ibu? Kita lihat di peserta, misalnya peserta saya ini ya, saya lihat. Kemudian lihat ini tugas kelas. Nah, di peserta sudah muncul. Ini sudah dibaca, kita klik OK atau silakan. Sudah muncul. Peserta nanti menjawab, dan itu nanti akan saya sampaikan pada video sesi yang ketiga.
Nah, begitulah cara Bapak Ibu membuat tugas kelas ya. Kita lihat di siswa 1, siswa 2, tugasnya sudah muncul. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat tugas kelas. Baik, silakan dicoba dan dieksplorasi, bisa berimprovisasi ya, membuat tugas biasa, tugas kuis atau pertanyaan atau materi, kemudian Bapak Ibu bisa melampirkan tugas berupa pengamatan video atau gambar dan sebagainya. Silakan dieksplorasi.